Halo semuanya, selamat datang di Alessandria Cynthia. Nah, buat kalian nih yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan juga subscribe-nya nih. Buat kalian yang mau tahu tentang pengalaman-pengalaman aku, terus juga buat kalian yang mau tahu tentang ujian-ujian kayak PwC atau EY ya kan, seperti apa. Nah, aku akan berbagi ke kalian semuanya. Kali ini kita akan mulai dari yang tentang PwC atau PricewaterhouseCoopers, teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang jurusannya accounting atau peminatan itu audit atau juga mungkin finance gitu teman-teman, mungkin Big Four itu menjadi salah satu yang menarik banget nih buat kalian semuanya, bener kan? Nah, di sini teman-teman, aku tuh mau berbagi sedikit dulu. Jadi pertama adalah ini mesti dalam bentuk bahasa Inggris semua, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin Inggrisnya ini agak kurang gitu kan, kalian itu bisa nih teman-teman untuk belajar dulu gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti ada ujian TOEFL-nya dan juga semua ujiannya dalam bentuk bahasa Inggris. Yang kedua adalah minimal IPK itu kalau nggak salah di 3, teman-teman. 3 atau 3,2 gitu. Nah, di sini TOEFL itu menjadi penting karena hampir semuanya menggunakan bahasa Inggris, dan kalau kalian TOEFL-nya kurang, dia langsung nggak lewat, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya adalah apa? Di sini tuh kita ada beberapa tes gitu, teman-teman. Selain ada yang interview HRD, interview user, kita juga ada tes secara tertulisnya, teman-teman. Written test lah, teman-teman, gitu. Ya, jadi di sini tuh sebenarnya aku bisa bilang penting banget untuk kalian bener-bener yang belajar, teman-teman. Ingat ya, penting banget buat bener-bener belajar. Kalau misalkan kalian belum tahu secara general, itu kalian mesti belajar dulu sih. Jadi kalau ngomongin kalian mau ngambilnya itu adalah assurance atau audit ya, audit teman-teman, kalian mesti banget tahu laporan audit itu apa aja, terdiri dari apa aja. Jadi kayak misalkan contoh ya, kayak wajar, tidak wajar, wajar tanpa pengecualian, itu kayak gitu-gitu udah harus tahu, teman-teman. Apa yang dikatakan ini wajar, apa yang dikatakan ini tuh nggak wajar gitu. Terus yang harus dilihat tuh laporan keuangannya apa aja. Laporan keuangan itu udah mesti banget ada di kepala kalian, teman-teman. Udah harus tahu aset, terus juga liabilities, equities, itu udah harus tahu, teman-teman, gitu. Jadi kalau misalkan itu belum, jangan berani-berani atau coba deh, teman-teman, untuk masuk ke yang kayak Big Four, salah satunya PwC gitu. Nah, di sini untuk PwC sendiri sangat open minded juga, tapi written testnya harus lulus dulu, teman-teman. Jadi kalau written testnya itu nggak lulus, itu tuh udah pasti nggak akan lanjut ke yang tahap selanjutnya. Nah, teman-teman, terus kalau di sini nih, kalau kalian gitu kan nggak bisa dalam tekanan, itu agak susah sih untuk kalian masuknya ke Big Four. Kenapa? Karena pasti banget banyak banget pelajaran-pelajaran yang akan kalian dapat yang gak akan kalian bisa dapetin di perkuliahan, teman-teman. Dan mentalnya tuh udah harus kuat banget sih. Dan ini lumayan individual, teman-teman. Individual dalam artian emang kalau kita lagi nge-audit, itu kan biasa dalam satu tim mungkin 3-4 orang. Tapi kan punya partnya masing-masing, teman-teman. Kita harus bisa belajar dengan gerak cepet sih. Harus bisa belajar dengan gerak cepet banget. Jadi kalau gerakannya nggak cepet itu agak susah, teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah, jadi kalau aku kan karena ngambil assurance atau audit, so kalian pertama adalah mesti banget ya, teman-teman ya, mesti banget itu harus bisa laporan keuangan. Mesti banget laporan keuangan. Itu udah harus bisa, teman-teman. Income statement, cash flow, itu mesti banget udah harus bisa. Yang kedua itu adalah harus tahu juga dalam laporan audit itu apa aja yang dibutuhkan, teman-teman. Bisa yang tadi aku udah bilang ke kalian, apa yang dikatakan sebagai wajar, apa yang dikatakan sebagai tidak wajar, teman-teman. Wajar tanpa pengecualian gitu kan. Dan istilahnya, teman-teman, kalau misalkan kalian udah tahu betul nih, oh ini dikatakan wajar karena kenapa, asetnya ini sama liability-nya ini itu seimbang misalkan, teman-teman. Nah itu oke. Tapi kalau misalkan kalian gak bisa bedain antara aset dan juga liabilities yang mana, itu udah susah, teman-teman. Jadi harus agak hati-hati. Hati-hati di situ ya, teman-teman ya. Dan yang selanjutnya adalah kalau bisa Inggris itu harus dipenuhi, teman-teman, gitu. Jadi karena hampir semuanya kita juga ini kan internasional ya.
internasional teman-teman. So wajib banget untuk bisa Inggris, setidaknya mengerti lah teman-teman gitu. Istilahnya kita bisa ngobrol bahasa Inggris yang nggak mesti fluent banget, nggak mesti kayak native banget, tapi setidaknya bisa lah gitu ngomong bahasa Inggris teman-teman. Itu penting ya. Terus juga di sini kalau nggak suka matematika mending jangan ambil, udah pasti. Kalau nggak suka angka, nggak suka matematika, jangan ambil teman-teman. Dan di sini nggak mesti jurusan IPA untuk kalian yang baru mau mulai kuliah, nggak mesti jurusan IPA teman-teman. IPS juga bisa, asalkan IPK kalian minimal 3. Itu penting. Itu penting teman-teman. Untuk mendapatkan IPK 3 itu harusnya nggak susah teman-teman. Berarti kurang lebih cuma 80 aja sih nilainya. Jadi nggak terlalu susah teman-teman kalau untuk dapat IPK 3 doang ya. 3 doang itu nggak susah teman-teman. Nah, terus juga mungkin buat kalian kalau yang suka organisasi juga bisa dimasukin aja ke CV kalian. Itu berguna banget teman-teman. Itu berguna banget buat kalian. Terus juga di sini kalian yang mungkin ya. Nah, terus juga nih teman-teman ya, kalau misalkan kalian nih punya senior gitu kan teman-teman yang kerjanya udah di PwC, mungkin kalian bisa tanya-tanya juga teman-teman, apa sih kira-kira concernnya mereka, atau apa sih yang menjadi nilai plusnya mereka bisa keterima gitu teman-teman di PwC. Karena menurut aku juga sendiri, kalau misalkan kalian nggak punya something special, atau kalian nggak punya kelebihan yang berbeda dengan orang lain, tuh agak susah teman-teman. IPK 3 itu banyak orang yang punya gitu kan, tapi something atau skill apa sih yang bisa kalian berikan ke si PwC itu yang agak penting teman-teman gitu. Nah, jadi di sini juga sebenarnya aku tuh mau berbagi juga teman-teman buat kalian yang kalau misalkan kalian emang suka banget nganalisa, ngelihat laporan keuangan sih, audit itu cocok banget. Tapi kalau mungkin kalian nggak terlalu suka yang menganalisa atau mengaudit atau yang berhubungan sama angka, itu harus agak hati-hati teman-teman. Kalian bisa cari yang kalian suka. Jadi jangan cuma ngejar gajinya aja, tapi kalian harus ngejar juga bahwa passion kalian tuh di mana. Jangan cuma buat pride-nya aja kelihatan, wah keren banget ya, kayak ini banget ya, keren kalau kita bisa kerjanya di Big Four atau PwC gitu salah satunya. Enggak teman-teman. Yang penting mental health kalian tuh masih ada gitu loh. Kalian masih bisa happy dengan pekerjaan itu, happy juga dengan happy dengan apa yang sudah kalian capai, itu yang lebih penting teman-teman gitu. Jadi nggak mesti PwC, tapi kalau kalian buat yang mau PwC, wajib menguasai accounting dasar. Wajib banget teman-teman. Jadi pengantar akuntansi 1, 2 itu semester 1, semester 2 itu wajib banget hukumnya teman-teman gitu. Nah teman-teman, buat kalian yang mau request nih, bisa langsung taruh aja di kolom komentar. Dan juga teman-teman, buat kalian yang mau tanya-tanya apapun lagi, request apapun, langsung taruh aja di kolom komentar. Aku bakal coba jawabin teman-teman. Aku bakal coba jawabin semampu aku. Dan juga buat kalian mungkin yang mau tahu tentang yang lainnya, nanti kalian bisa langsung cek di playlist aku aja teman-teman gitu. Aku akan bahas lebih dalam lagi. Channel ini akan sangat bermanfaat tentunya untuk kalian semua, dan akan mencoba melakukan yang terbaik untuk kalian. Jadi mohon dukungannya teman-teman. Buat kalian yang mau support channel ini, please subscribe, kirim share ke teman-teman kalian semuanya. Thank you semuanya, bye bye.